Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Paputungan dengan NIM 131421035, kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas suatu bangsa. Meskipun bahasa dapat menjadi identitas bangsa, pluralitas bahasa juga merupakan fitur penting dari masyarakat yang multikultural dan multibahasa. Alasan mengapa bahasa dianggap sebagai identitas bangsa yaitu: yang pertama, komunikasi dan ekspresi; yang kedua, warisan budaya; yang ketiga, identitas nasional; yang keempat, kesatuan politik; dan yang kelima, pengakuan internasional. Adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi adalah bagian penting dari identitas sosial budaya suatu masyarakat. Mereka mencerminkan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memahami, menghormati, dan memelihara adat istiadat dan tradisi merupakan bagian penting dari kekayaan budaya suatu masyarakat. Persepsi tentang kekuasaan. Persepsi tentang kekuasaan dapat bervariasi di antara individu dan kelompok masyarakat, tergantung pada pengalaman, nilai-nilai, dan konteks budaya yang berbeda. Terdapat beberapa persepsi umum yang terdapat pada kekuasaan, antara lain: yang pertama, kontrol dan dominasi; yang kedua, akses ke sumber daya; yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dan keamanan; yang keempat, kepemimpinan dan pengaruh; dan yang kelima, pelayanan publik keadilan. Hubungan dengan alam. Konsep locus of control adalah istilah psikologi yang merujuk pada persepsi individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atau pengaruh atas peristiwa dan kejadian dalam hidup mereka. Dalam konteks hubungan dengan alam, persepsi individu tentang locus of control dapat mempengaruhi sikap, motivasi, dan tindakan mereka terhadap konservasi lingkungan dan keberlanjutan alam. Pandangan tentang peranan wanita. Perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Meskipun dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berkecimpung di bidang politik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Namun setidaknya, mereka mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah. Sistem keluarga besar. Sistem keluarga besar atau disebut juga dengan klan adalah salah satu aspek penting dalam budaya banyak masyarakat di seluruh dunia. Dalam sistem ini, keluarga diperluas hingga mencakup beberapa generasi dan dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan anggota. Sistem keluarga besar memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sosial dan budaya di masyarakat. Namun, tentang dan kelemahan dalam sistem ini juga perlu diperhatikan dan diatasi agar keluarga besar dapat terus berfungsi dengan baik di masa depan. Golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis merujuk pada kelompok masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka cenderung mempertahankan cara hidup dan budaya yang telah ada sejak lama, bahkan dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah. Namun, pada saat yang sama, golongan ini juga dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka mungkin kurang terampil dalam menggunakan teknologi modern dan sulit mengikuti perkembangan sosial atau politik
yang terjadi di luar komunitas mereka. Golongan modernis. Golongan modernis adalah kelompok masyarakat yang mengadopsi pemikiran dan gaya hidup modern. Mereka cenderung mengutamakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, golongan modernis adalah kelompok yang berpandangan bahwa ajaran agama harus dikaji dan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang, dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Golongan ambivalen. Golongan ambivalen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki perasaan atau pikiran yang seringkali bertentangan atau tidak konsisten dalam suatu situasi atau hubungan. Orang-orang dalam golongan ini mungkin merasa bingung atau sulit untuk membuat keputusan karena mereka tidak dapat memilih salah satu opsi yang tepat karena adanya perasaan atau pikiran yang berseberangan. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah suatu bentuk pendidikan yang diberikan oleh institusi resmi seperti sekolah dan universitas dengan tujuan untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan akademik seseorang. Pelatihan adalah aspek penting dari pendidikan formal yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian tertentu yang diperlukan untuk memasuki lapangan kerja atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pelatihan aspek sebagai pendidikan formal sosial budaya. Pendidikan formal memiliki peran penting dalam pembangunan sosial budaya sebuah negara. Melalui sistem pendidikan formal, pendidikan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Namun, pendidikan formal tidak hanya dianggap sebagai salah satunya solusi untuk semua masalah sosial budaya yang ada. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pembangunan sosial budaya suatu negara, seperti kebijakan pemerintah, situasi ekonomi, dan faktor lingkungan. Pemberantasan buta huruf. Pada pembangunan sosial budaya, pemberantasan buta huruf menjadi salah satu ikhtiar penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terdidik. Dalam upaya ini, diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pemberantasan buta huruf pada pengembangan sosial budaya antara lain: yang pertama, meningkatkan akses terhadap pendidikan formal dan non-formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan membaca. Dan yang ketiga, meningkatkan akses terhadap sumber bacaan dan literasi. Sekian, itulah hasil presentasi materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.